Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, bulan kemerdekaan tahun 2024 ini saya yakin merupakan sebuah rangkaian peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang paling istimewa. Karena acaranya ada yang di Jakarta, ada juga yang di Ibu Kota Nusantara. Temanya Nusantara Baru Indonesia Maju yang sudah dirilis pada tanggal 24 Juni yang lalu. Dan ini sekaligus menunjukkan transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, dan sekaligus juga ini adalah transisi untuk keberlanjutan pemerintahan ke pemerintah yang baru nanti. Rangkaian bulan kemerdekaan pada tahun ini seperti tahun yang lalu akan dibuka dengan zikir dan doa kebangsaan yang diselenggarakan di Istana Merdeka nanti petang, dihadiri oleh para ulama dan pemimpin agama, diikuti oleh para peserta lebih dari 3.000 peserta. Setelah itu, seperti juga tahun-tahun sebelumnya, ada rangkaian kegiatan lain, upacara pengukuhan Paskibraka oleh Bapak Presiden, itu akan diselenggarakan di IKN. Kemudian upacara penganugerahan tanda kehormatan itu dilaksanakan di Istana Negara di Jakarta. Kemudian pidato kenegaraan dan penyampaian RAPBN dan nota keuangan diselenggarakan di Gedung Nusantara, Gedung MPR, DPR, DPD. Kemudian yang istimewa, apel kehormatan dan renungan suci diselenggarakan di dua tempat, yaitu di Taman Makam Pahlawan Kalibata dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden. Kemudian di Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Negara, di IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, dipimpin oleh Bapak Presiden. Itu diselenggarakan dini hari tanggal pukul 00, tanggal 17 Agustus. Kemudian paginya upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Waktunya, waktu detik-detik proklamasi itu mengikuti waktu Indonesia Barat. Nah, upacaranya, tata upacara militer itu dilaksanakan di IKN dengan Inspektur Upacara Bapak Presiden. Sedangkan acara upacara di halaman Istana Merdeka Jakarta itu mengikuti tata upacara militer di IKN. Kemudian upacara penurunan bendera Sang Merah Putih juga diselenggarakan di dua tempat, baik di IKN maupun di halaman Istana Merdeka Jakarta. Itu agenda pokoknya. Selain agenda-agenda pokok tersebut, ada juga yang menarik, ada prosesi kirap pengiriman duplikat bendera pusaka Sang Merah Putih dan naskah proklamasi dari Monas ke IKN. Kemudian juga ada pameran bersama arsip kepresidenan, judulnya aja sangat menarik, Mari Kemari ke Nusantara. Jadi diselenggarakan di Galeri Emeria Sunasa Taman Ismail Marzuki mulai tanggal 8 sampai tanggal 20 Agustus tahun 2024, yang memamerkan arsip dan memorabilia terkait ibu kota negara. Bahwa kita punya sejarah panjang mengenai ibu kota negara, mulai dari era sebelum kemerdekaan, Indonesia merdeka, era di Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, karena kita juga pernah mengalami pindah
kota hingga era nantinya di ibu kota Nusantara. Ini pameran bersama arsip kepresidenan ini diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PUPR, Otoritas IKN, ANRI, Pemprov DKI, dan juga kearsipan Pemprov DIY. Nah itu mari kita meriahkan bulan kemerdekaan ini. Kami mengajak Bapak Ibu masyarakat Indonesia di seluruh wilayah Indonesia, Bapak Ibu pimpinan organisasi pemerintahan, organisasi sosial keagamaan, dan juga para pelaku swasta, serta juga KBRI dan kantor perwakilan Indonesia di luar negeri untuk memeriahkan bulan kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan yang positif dan menggembirakan. Sahdu, khidmat, tetapi juga meriah. Dan mohon mulai hari ini, dan saya lihat sudah mulai, kita semua mengibarkan bendera merah putih selama 1 bulan penuh hingga tanggal 31 Agustus nanti. Dan juga jangan lupa mempercantik bangunan, jalan-jalan, lingkungan dengan ornamen hari ulang tahun Republik Indonesia yang saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah bisa memperoleh soft filenya di website dan media sosial Kementerian Sekretariat Negara. Nah, nanti perihal bagaimana kesiapan di IKN dan penyelenggaraan di sana yang juga pasti sangat menarik. Saya persilahkan nanti Bapak Menteri PUPR yang sekaligus PLT Kepala Otoritas IKN, juga Pak Kasetpres, Pak Wamen ATR yang sekaligus Wakil Kepala Otoritas IKN untuk menjelaskan lebih lanjut. Saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan Pak Menteri PUPR. Terima kasih Pak Seknek, Pak Kasetpres, Pak Waka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jurnalis yang saya banggakan, untuk kesiapan prasarana dan sarana Nusantara, ibu kota kita Nusantara, dalam rangka 17 Agustus 2024 dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pertama, tentang konektivitas. Akses ke ibu kota negara atau ibu kota Nusantara dapat diakses melalui 2 jalan dari Balikpapan, dari Airport Sepinggan. Pertama, melalui jalan tol yang insya Allah sudah siap, kemarin juga sudah ditinjau oleh Bapak Presiden dan kita semua naik motor di sana, itu sampai dengan Jembatan Pulau Balang, kemudian menuju ke IKN melalui jalan nasional. Panjangnya kalau melalui jalan tol ini 88 km, dapat ditempuh sekitar 90 menit. Ya. Kemudian alternatif kedua, menuju ke IKN dapat dilalui, ini semua melalui jalan tol Balikpapan Samarinda, yang tadi alternatif pertama melalui exit kilometer 11 dari jalan tol Balikpapan Samarinda, kemudian menuju Pulau Balang dan Simpang Riko, kemudian ke IKN 88 km. Alternatif kedua masih dari jalan tol Balikpapan Samarinda, exit kilometer 38, kemudian melalui jalan nasional Samboja, dengan waktu tempuh sekitar 150 menit, hampir 2 jam. Itu yang akses menuju ke IKN. Karena tamu dari Jakarta, mohon maaf karena bandara kita yang di IKN masih kurang 300 meter lagi untuk 2200. Targetnya kami waktu itu 2200 meter sampai dengan 17 Agustus. Tapi karena kondisi hujan waktu yang lalu, sekarang ini 24 jam kita kawal dengan TMC, sehingga
alhamdulillah kami 2 minggu di sana juga nggak hujan. Namun demikian sampai dengan tanggal 14 nanti kira-kira masih yang tadinya seharus 2.200 mungkin masih kurang 300 sehingga belum bisa didarati oleh pesawat, tapi dengan helikopter sudah bisa. Sehingga alternatifnya adalah dari Balikpapan ke IKN melalui 2 alternatif jalan tadi. Kalau jalan-jalan di kawasan kawasan inti di KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan tadi, tempat fokus penyelenggaraan upacara, kami sudah di sebagian jalan sudah 100% di aspal, kemudian yaitu di Sumbu Barat, Sumbu Timur, Grandi dan sebagainya. Ada tayangan tapi mohon maaf, sepanjang kira-kira 7 km itu sudah bisa dilalui untuk para tamu, termasuk untuk operasi autonomous rail transport ART. Itu nanti bisa dioperasikan di sana oleh Kementerian Perhubungan. Akses menuju Istana Negara. Jadi sana sekarang Istana Negara itu adalah yang di bawah yang Purnama Putih, kemudian istana yang Garuda adalah Istana Garuda. Itu kantor Presiden. Kantor Presiden diberi nama oleh Bapak Presiden Istana Negara, sedangkan Istana Presiden namanya adalah Istana Negara. Istana Garuda dan Istana Negara. Istana Garuda itu ada kantor Presiden di belakang yang Garuda, dan Istana Presiden itu namanya sekarang Istana Negara. Dapat dicapai melalui Sumbu Barat dan Sumbu Timur melalui gerbang istana. Semuanya sudah bisa terjangkau. Kemudian yang kedua tentang Istana Negara dan Istana Garuda. Istana Negara, lapangan upacara serta podium dapat digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustusan. Sekarang sudah mulai dipersiapkan tenda-tenda podium untuk upacara nantinya. Semua menurut kami untuk prasarananya di Istana Negara sudah siap. Sekarang sedang dilengkapi dengan loose furniture, meja, lukisan, lampu-lampu yang memang ditangani langsung oleh Kemenseknek. Kami melakukan furniture yang fix, tapi kalau yang loose furniture lepas itu oleh Kemenseknek. Sekarang dalam tahap pengisian dan pemasangan. Mudah-mudahan nanti pada tanggal sebelum 17 Agustus sudah lengkap semua. Di Istana Garuda progresnya sudah 99%. Sama dengan Istana Negara tadi, sekarang dalam rangka kelengkapan pemasangan loose furniture yang sudah barangnya semua sudah ada di Istana di IKN. Kantor Kementerian Koordinator, jadi di sana ada 4 Kemenko, kantor Kemenko. Masing-masing Kemenko ada 4 tower, jadi ada 16 tower di sana nanti. Sekarang progresnya lebih dari 80%. Kementerian Koordinator pertama AT1 akan dimanfaatkan dan selesai 1 tower. Kementerian Koordinator 2 selesai 1 tower dalam rangka 17 ya. Ini semua akan selesai pada akhir 2024 ini. Semua akan siap sampai September nanti. Koordinator 3 ada 2 tower yang akan selesai sebelum 17 ini, dan koordinator 3 tower. Masing-masing tower yang berfungsi tadi semua ada 2-3 lantai untuk menampung ASN dan petugas upacara. Jadi ada Kemenko 1, 2, 3, 4, masing-masing 4 tower. Untuk 17 Agustusan, Menko 1 tower akan difungsikan. Kemenko 2, 1 tower difungsikan. Kemenko 3, 2 tower difungsikan, dan Kemenko 4
3 tower difungsikan. Total 7 tower, Pak. Ya, dengan total jadi 7 tower akan berfungsi itu di sekitar lapangan upacara di Sumbu Kebangsaan. Jadi sudah insya Allah semua sudah dicapkan dengan listrik, air, tambahan toilet semua sesuai dengan peserta upacara yang sudah yang sudah dirancang oleh Kemensesnek. Jadi semua kita fungsikan sebagai tempat ASN. Nanti ada lagi tempat ASN yang hunian untuk ASN sendiri. Kemudian untuk penataan kawasan, Plaza Seremoni, jadi di depan kantor-kantor Kemenko, itu namanya Plaza Seremoni, akan difungsikan untuk ceremonial round, jadi untuk perayaan juga. Jadi crowd masyarakat yang akan hadir di sana juga kita tempatkan di situ. Termasuk ada forest trail yang ada di situ, itu semua akan difungsikan. Toilet umum, galeri, UMKM akan kita siapkan sebagai kemeriahan 17 Agustusan di situ, yang semuanya dapat menampung 4.000 orang undangan dan panitia pendukung. Jadi di Plaza Seremoni akan ada keramaian. Bapak Presiden minta ada kesenian juga di situ, kesenian untuk bisa memeriahkan 17 Agustusan ini. Yang akan kita tempatkan di Plaza Seremoni dengan daya tampung 4.000 orang. Sedangkan di tempat yang lain di Beranda Nusantara yang antara lain adalah Taman Kusuma Bangsa yang tadi disebutkan oleh Pak Seknek, untuk upacara pertama kali Rundungan Suci tanggal 17 dini hari nanti. Di sana ada gedung termasuk dengan di Beranda Nusantara tersebut. Kemudian untuk perumahan kesiapannya, hunian ASN akan selesai 100%, minimal 8 tower. Kita targetkan 14 tower, tapi yang kami laporkan pada hari ini yang sudah siap 8 tower. Tapi nanti pada saat 17 Agustusan sudah siap 14 tower, furnished, air, listrik sudah siap semua. Masing-masing terdiri dari 60 hunian, masing-masing hunian ada 3 kamar. Jadi satu tower terdiri dari 60 unit, masing-masing 98 meter persegi dengan 3 kamar. Jadi bisa kita hitung nanti pesertanya. Kemudian rumah jabatan menteri akan berfungsi sekurang-kurangnya 14 unit dari 34 yang kita bangun. Sudah masing-masing juga sudah lengkap dengan mebelernya. Ini semua akan diatur pemanfaatannya oleh Seknek, ya, untuk tamu-tamu, untuk para tamu dan para peserta upacara. Jadi hunian ASN, rumah menteri semua diatur langsung oleh Seknek pemanfaatannya dalam rangka 17 Agustus ini. Air minum, alhamdulillah sejak tanggal 20 Juli kemarin sudah kita running test 1, 2, 3 dan sudah sampai saat ini, mungkin ini sudah sampai ke lingkungan Seknek, jadi termasuk Istana Garuda dan Istana Presiden. Yang ibu bapak sekalian saksikan saya minum untuk air minum itu di IPA. Jadi kualitas air sebagai hasil instalasi penyediaan air minum sudah standar, bahkan insya Allah lebih baik dari air minum kemasan. Okay. Cuman nanti itu kan melalui pipa 16 kilo ke reservoir, kemudian 22 km didistribusikan ke persil-persil. Nah ini nanti setiap persilnya harus dites air minumnya atau kualitas airnya. Mungkin berubah dari IPA sampai dengan ke persil. Kami harapkan tanggal 10-11 nanti saya akan minta Sukopindo untuk ngecek. Kalau yang kemarin baru dicek internal dari Balai Teknik Air Minum PU. Nanti kalau untuk kebutuhan umum saya minta Sukopindo yang akan mengecek sehingga fair. Okay. Semuanya akan siap
pada tanggal 17 Agustus insya Allah bisa air minumnya. Embung sebagai estetika suatu kota, selesai 15 embung. Kemarin yang ditinjau Bapak Presiden, salah satunya adalah embung di KIPP untuk konservasi air. Ya. Jadi embung di sana selain untuk estetika kota, juga untuk konservasi air, dan sekarang dibangun sekitar 30 embung, tapi yang sudah selesai 100% ada 15, nanti akan diperbanyak lagi mudah-mudahan sampai dengan 60 embung. Itu bukan embung buatan tapi riparian. Jadi kita mengikuti kontur-kontur gali air, namanya riparian. Hanya kita bikin bendung sehingga bisa memadai air yang ada di situ. Ya, jadi itu embung riparian. Jadi bukan kita gali, kita bikin bendungan, enggak itu, tapi mengikuti alur-alur sungai yang ada di situ. Saya kira itu Pak yang kami bisa laporkan. Intinya bahwa prasarana siap untuk dilakukan pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri PU. Jadi memang untuk penyelenggaraan upacara ini sekaligus mendorong kita untuk percepatan penyediaan infrastruktur, dan seperti yang Bapak Ibu dengarkan dari penjelasan Pak Menteri PU, banyak sekali pernek-pernek yang harus disiapkan. Walaupun demikian, kami tegaskan bahwa kita tidak bisa membuka peserta upacara 17 Agustus dalam jumlah orang yang terlalu banyak dari luar, sebab infrastruktur perhotelan di IKN sangat-sangat terbatas, kemudian jalur transportasi, maksudnya jalan, juga tidak bisa menampung volume kendaraan yang terlalu banyak, dan juga kita harus memikirkan juga transportasi di internal IKN, parkir, dan lain-lain. Dan oleh karena itu kami mohon pengertian dari Bapak Ibu semuanya bahwa kita tidak bisa memfasilitasi kepesertaan peserta upacara HUT RI di IKN dalam volume yang banyak, jadi kita akan sangat-sangat terbatas. Saya persilahkan Pak Kasetpres untuk menjelaskan. Terima kasih yang terhormat Pak Menteri Sekretaris Negara, Pak Menteri PUPR, dan Pak Wamen ATR, rekan-rekan sekalian. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari Kementerian PU. Seluruh sarana prasarana sudah siap untuk dilakukan kegiatan rangkaian upacara 17 Agustus. Yang berikutnya adalah tadi Pak Mensesnek menyampaikan bahwa semua ada keterbatasan, maka dari itu di IKN maupun di Jakarta upacara penyelenggaraan 17 Agustus dengan undangan. Kurang lebih yang di IKN itu kami mempersiapkan 1.000 di pagi hari dan sore hari 1.000, plus yang 380 adalah di Menhor. Untuk di Jakarta 1.500 pagi dan 1.500 sore. Tadi Pak Menteri PUPR menyampaikan ada tambahan lokasi di Plaza Seremoni, itu di antara lapangan hijau dan gedung Menko ya Pak ya. Nah itu kami persiapkan juga kurang lebih 1.500 nanti menggunakan tenda-tenda, dan rekan-rekan nanti yang diundang atau masyarakat bisa juga menyaksikan dari sana. Yang tidak tertampung tentunya di IKN, kami mengharapkan bisa diundang juga di Jakarta. Jadi acara 17 Agustus nanti pada tanggal 17 ada di 2 tempat. Tata upacara militer berada di IKN, dimulai pukul 11, dan tentunya disesuaikan dengan waktu Jakarta adalah pukul 10. Apa yang akan dilakukan di Istana Jakarta adalah tambahan hiburan. Jadi nanti dikombinasikan, teman-teman bisa lihat di media, antara Jakarta dengan DKN itu tetap menyambung dan waktunya semuanya bersamaan, tetapi nanti dimulai susunan acaranya itu 8.30. 8.30 itu mulai acara kegiatan hiburan,
TUM nanti diambil alih pada pukul 11 atau pukul 10 waktu 00 waktu Jakarta. Bapak Presiden dengan Bapak Presiden terpilih akan berada di IKN dan Bapak Wakil Presiden dan Wakil Presiden terpilih berada di Jakarta bersama undangan yang lainnya. Para menteri nanti atas arahan Pak Mensesnek terbagi dua, yang tadi kami sampaikan, mohon dimaklumi semua adalah sangat terbatas. Terkait rangkaian tadi Pak Menteri sudah menyampaikan, saya tidak mengulangi, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 17 kita penuh dengan kegiatan semarak dan ulang tahun Republik Indonesia. Dimulai malam ini adalah zikir kebangsaan di Jakarta dan dimulai dari Jakarta nanti diakhiri di tanggal 17 di IKN dan tentunya Jakarta. Tadi rangkaian sudah saya sampaikan, nanti kalau ada pertanyaan kami akan menjawabnya. Kami kembalikan ke Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sekali lagi saya tegaskan, peserta upacara di IKN sangat-sangat terbatas dan diprioritaskan untuk masyarakat lokal di Kalimantan Timur, di kabupaten sekitar dan juga dari Balikpapan dan Samarinda. Karena begitu kita PPU tentu saja di situ. Karena kalau pesertanya jauh dari luar itu artinya butuh transportasi, butuh akomodasi dan seterusnya, baik transportasi antar kota, transportasi di internal Kalimantan Timur dan semuanya itu dengan segala keterbatasan. Jadi kami mohon dengan maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu yang berminat untuk ke IKN ini harus menahan diri tahun depan saja gitu, karena ini akan sangat-sangat terbatas dan kita mayoritas peserta upacara yang jumlahnya kelihatan cukup besar itu mayoritas adalah masyarakat lokal karena sekali lagi infrastruktur yang sangat terbatas. Pak Wamen, barangkali ada tambahan? Cukup, terima kasih. Kalau gitu ada pertanyaan barangkali, silakan. Besar juga akan ada di IKN. Itu kemudian hiburannya Pak, tadi disebutkan di IKN juga ada hiburan. Nah, bisa dirinci lagi Pak hiburannya seperti apa? Dan izin untuk Pak Menteri PUPR, juru bicara Kementerian PUPR menyampaikan kalau bandara VVIP IKN namanya nanti tidak akan jadi bandara VVIP. Nah, itu nantinya seperti apa Pak? Apakah Perpres penamaan bandara VVIP IKN akan berganti? Terima kasih. Terima kasih, kita jawab yang sekali lagi kirap bendera pusaka terus kemudian peserta Pak Setpres. Baik Pak Menteri, terima kasih dan kami menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah kirap bendera menuju dari Jakarta menuju IKN dimulai Sabtu 10 Agustus pukul 8. Jadi itu adalah dalam rangkaian 17 Agustus yang mana bendera saat ini berada di Jakarta, di Monas, akan dilakukan kirapnya menuju IKN. Dan nanti di tanggal 17 langsung disimpan di tanggal 10 itu, tanggal 17 nanti bendera tersebut akan dikibarkan pada saat tanggal 17 Agustus pukul 11.00. Terkait undangan siapa saja di IKN tentunya sesuai dengan tadi Pak Menteri sampaikan, kami utamakan dengan warga sekitar setempat dan tokoh-tokoh IKN. Tentunya nanti ada beberapa dari Jakarta, antara lain menteri terkait, dan itu sangat terbatas. Dan kami bersama dengan pemerintah setempat, baik itu Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Pangdam, akan menyesuaikan siapa saja yang akan diundang, dan ini sedang berlangsung listnya yang akan kami rekap. Terima kasih. Dan tentunya tambahan tadi di Plaza Seremoni para pekerja dengan undangan terbatas juga kami undang. Ya, terima kasih. Ada lain? Oh, hiburan ada sebagian di IKN juga dan sebagian lagi ada di Jakarta. Apa saja hiburannya? Sebaiknya nanti kita tunggu tanggal 17 Agustus. Ya.
Pak Kasetpres mau kasih surprise. Lagi tadi di belakang. Oh, bandara, silakan Pak. Perihal bandara, jadi sampai sekarang belum bisa beroperasi. Kita nunggu namanya sudah ya, yang jelas menggunakan nama Nusantara. Nanti Pak Menhub akan mengumumkan secara spesifik. Jadi kira-kira rencananya adalah namanya Bandara Internasional Nusantara. Tapi sekali lagi bandara ini belum beroperasi. Kayak yang disampaikan oleh juru bicara PU itu bukan VVIP-nya itu, jadi fungsi. Jadi nanti semua di Kemenhub. Jadi kok kesannya ini hanya untuk VVIP, saya kira enggak. Seperti yang beliau bilang tadi, itu nanti akan jadi Bandara Internasional Nusantara, mungkin begitu. Tapi itu komersial untuk umum. Pak, izin bertanya. Pertama terkait dengan pendaftaran untuk peserta upacara baik yang di Jakarta maupun yang di IKN, apakah dibuka untuk masyarakat umum seperti tahun-tahun sebelumnya? Kalau misalnya iya, nanti apakah pendaftarannya online seperti biasa atau bagaimana dan tanggal berapa gitu masyarakat mulai mendaftar? Kemudian pembatasannya bagaimana Pak pesertanya, baik untuk yang di Jakarta maupun yang di IKN untuk masyarakat umum. Kemudian yang kedua, untuk pembagian menteri yang akan mengikuti upacara di Jakarta itu seperti apa ya Pak? Apakah akan dibagi menurut setengah-setengah jumlahnya dari seluruh menteri gitu? Kemudian yang ketiga Pak, terkait dengan penulisan waktu, kalau misalnya untuk dimulainya rangkaian acara dan upacaranya itu kita menurut WIB atau WIT gitu, atau memang masing-masing gitu Pak? Terima kasih. Jadi saya mulai dengan yang terakhir. Detik-detik proklamasi mengikuti waktu Indonesia Barat. Jadi pukul 10 waktu Indonesia Barat, artinya pukul 11 waktu IKN. Itu yang detik-detik proklamasi. Kemudian tentang peserta, kalau itu peserta di IKN adalah by invitation, undangan sepenuhnya. Jadi mengapa? Karena memang ini sangat-sangat terbatas, kapasitas infrastruktur pendukungnya tidak mungkin untuk membuka luas, apalagi yang membutuhkan penginapan, transportasi antar kota dan lain-lain. Nah, mengenai kepesertaan di ISMER di Jakarta, itu pada prinsipnya kita seperti dulu. Pak Kasetpres silahkan untuk menjelaskan. Ya, tadi kami sampaikan untuk di Jakarta itu 1.500 pagi dan 1.500 sore. Tentunya kemudahan itu kami berikan kepada masyarakat dan ada waktunya dan tidak terlalu banyak juga, yaitu kurang lebih 1.000 pagi hari untuk masyarakat dan 1.000 sore. Jadi nanti yang mana yang first in first out, yang mana yang lebih cepat mendaftar itu yang bisa mendapatkannya. Sekali lagi saya mohon maaf karena semuanya adalah keterbatasan. Kami kepanitiaan melakukan kegiatan ini di 2 tempat. Ya, terima kasih. Mungkin boleh saya tambahkan, mohon maaf Pak Mensesnek, kemarin pertemuan dengan Pak Gubernur, Wali Kota Samarinda, Wali Kota Balikpapan, dan Bupati PPU, itu masing-masing akan mengundang beliau-beliau yang bertanggung jawab, karena butuh transportasi dari PPU, dari Samarinda, dari Balikpapan, gitu kan. Itu butuh transportasi, nanti beliau-beliau yang akan bertanggung jawab, termasuk logistiknya. Diupayakan transportasinya melalui bis, karena kalau dengan transportasi kendaraan pribadi akan jadi kemacetan, crowded. Jadi makanya diserahkan pada Bapak Kepala Daerah. Mungkin masing-masing misalnya 200 atau 250 orang gitu. Kemarin kesepakatannya, tapi belum final. Nanti akan dilaporkan pada Pak Seknek. Tapi intinya akan dikelola oleh Bapak Kepala Daerah, karena harus menseleksi masyarakat adat, Kadinda, ya kan, pengusaha, Dinda, HIPMI, Kapensi, tokoh agama, tokoh adat, itu beliau-beliau yang tahu, terutama untuk transportasinya. Akan diseleksi oleh Pak Kapolda, dari mana startnya, itu supaya masuknya diatur, jamnya kan diatur, kalau enggak macet. Jadi masih di dalam simulasi. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bapak, Ibu sekalian. Saya kira cukup. Ada lain? Enggak, udah kebanyakan. Oke, apa singkat, Mas? Pak, Belakang. Rangga dari Antara, Pak, mohon izin. Apakah dapat dijelaskan lebih teknis lagi, Pak, mengenai kirap, Pak? Apakah nanti dari Monas akan langsung ke IKN atau melalui istana dulu? Dan apakah ada pawai dan sebagainya? Lalu siapa yang akan membawa bendera itu dan akan diterima oleh siapa, Pak? Kemudian yang kedua, Pak, apakah kami dapat mendapatkan rundown detailnya, Pak, mengenai pelaksanaan setiap kegiatan dalam bulan kemerdekaan ini? Terima kasih. IKN atau untuk presiden dan wakil presiden sebelumnya seperti Pak SBY, Bu Mega maupun Pak JK itu nanti apakah diundang upacara di IKN atau di Ismer, Pak? Terima kasih. Saya mulai dengan yang terakhir. Jadi untuk mantan presiden, rencananya kami undang untuk upacara di IKN bersama dengan Bapak Presiden. Tentu saja kalau ada hal-hal yang menyulitkan, tentu saja kami juga terbuka kalau beliau-beliau juga tidak hadir di IKN tapi hadirnya di Jakarta. Jadi sementara rencananya begitu, sementara mantan wakil presiden diundangnya di Jakarta. Yang lain silakan Pak Kasat Pres. Baik, terima kasih. Saya menambahkan penjelasan Pak Menteri PUPR terkait dengan di IKN tadi. Kami terus melakukan rapat dengan Pak Pangdam, Pak Kapolda untuk mengatur lalu lintas baik pagi hari yang akan mengikuti upacara undangan di pagi hari di IKN dan sore hari. Keterbatasan waktu yang sangat mepet antara pagi dan sore ini perlu manajemen lalu lintas yang akurat. Hanya beda selesai acara itu jam 1.30, nanti kita mulai lagi pukul 15.00 dan selesai sebelum maghrib waktu IKN. Terkait dengan kirap, siapa saja, kita mulai dari Monas menuju Halim, dan nanti ada kegiatan seremonial di Monas yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan langsung ke Halim, dan dari Halim terbang menuju Balikpapan. Dari Balikpapan menuju ke IKN, dan bendera termasuk teks proklamasi akan diinapkan di tempat yang sudah ditetapkan di Istana IKN. Adapun yang melakukan kirap adalah Paskibra di Paskibra 2023, dan tentunya ini sudah dilatih semuanya dan masyarakat bisa melihat pada tanggal tersebut. Rundown kami akan sampaikan per kegiatan, bisa diminta oleh protokol dari Sekretariat Presiden. Saya rasa itu jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak, ada tambahan? Di Istana Presiden, di Istana Negara, di sana sudah siap dengan ruang bendera pusaka. Jadi mungkin nanti bendera yang datang sana ditempatkan di tempat ruang bendera pusaka tersebut, termasuk teks proklamasi. Terima kasih. Oke, makasih Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin tambahkan tadi penamaan istana yang sudah disampaikan Pak Menteri PUPR. Yang di bawah itu diberi nama Istana Negara, kemudian yang di atas kantor Presiden yang itu, yang Garudanya itu oleh Bapak Presiden diberi nama Istana Garuda. Jadi ini di bawah Istana Negara, di atas Istana Garuda. Nanti upacara diselenggarakan di depan Istana Negara. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.